Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi sama wabarakatuh. Kang Aye dalam program obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Untuk kali ini, teman-teman obesitas, kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana kolaborasi dalam rangka melawan pandemi COVID-19 bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu Ibu Hajah Dr. Lisa Puspadewi. Assalamualaikum. Salam. Ini makasih Bu Dokter. Sama-sama. Jadi biasa kita ngundang, ini kita yang diundang di ruangan yang keren banget ini. Alhamdulillah. Saya kaget banget ini. Ternyata Dinas Kesehatan punya ruangan podcast yang sekeren ini. Dan mudah-mudahan informasi dari podcast ini bisa sampai kepada masyarakat Bu ya. Amin, Ini amin. pusat informasi juga mungkin Bu ya. Insya Allah. Nah, kebetulan hari ini kita temanya adalah tentang kolaborasi penanganan COVID-19 atau kolaborasi dalam rangka penanganan pandemi ini. Dan seperti kita tahu bahwa rangkaian PSBB khususnya di Kota Tangerang ini sudah cukup sangat panjang, dan alhamdulillah sejak kemarin sudah hampir merah, sekarang sudah kembali menjadi orange Bu Dokter ya. Iya. Jadi ini luar biasa karena keterlibatan seluruh pihak dalam berkolaborasi melawan pandemi ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan perbincangkan dengan Bu Dokter Lisa. Bu Dokter, langsung saja nih Bu Dokter, sejak kemarin Bu yang zona merah kita sekarang menjadi zona kuning, secara statistik data update untuk COVID-19 di Kota Tangerang ini seperti apa Bu Dokter? Jadi data statistik di Kota Tangerang ini kita kasus pertama di Kota Tangerang itu tanggal 11 Maret. 11 Maret. Ya, jadi selama masa pandemi ini berarti kita sudah 7 bulan mau ke 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu status Kota Tangerang itu berfluktuatif lah ya. Kita pernah kuning, kita pernah orange, pernah merah, beberapa kali merah. Sekarang kita orange, kemungkinan menuju ke kuning. Amin. Ya, nah, dengan data kasus kita per hari ini, kami punya kasus sebanyak 20.070. Dari 20.070 itu, angka kesembuhannya itu ada di angka 87,5% itu sudah sehat, itu sebanyak 1.862. Yang dirawat artinya kasus COVID yang aktif itu sekitar 9,7%, itu setara dengan 180 kasus yang aktif di Kota Tangerang. Nah, secara statistik ini turun apa? Turun. Secara statistik ini angka ini turun ya. Jadi kalau kita melihat apakah status satu daerah itu ada 14 variabel yang harus dipenuhinya. Variabel pertama itu angka kenaikan kasus, kemudian angka kesembuhan, jumlah swab, berapa pelayanan kesehatannya dan sebagainya. Jadi ada 3 indikator pokok, yaitu 1 indikator epidemiologi, indikator pelayanan kesehatan, dan indikator sarana kesehatannya. Iya, sarana kesehatannya. Jadi secara tren walaupun fluktuatif, yang terbaru ini sudah mulai menurun Bu ya? Ya, secara fluktuatif trennya itu sudah menurun ya di Kota Tangerang ya. Dan sejauh ini Bu tadi disampaikan bahwa kita sudah perjalanan cukup panjang. Apa saja sih Bu yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan pemerintah Kota Tangerang dalam penanganan COVID ini Bu? Jadi COVID ini adalah suatu penyakit virus, di mana penyakit ini adalah penyakit kerumunan namanya, penyakit publik namanya. Namanya juga penyakit publik, artinya itu dalam pencegahannya kita harus melibatkan publik, ya. Dari konsep dari penyakit menular adalah pertemuan antara tiga variabel penting. Pertama itu hostnya, orangnya, kemudian ada lingkungannya, kemudian ada virusnya. Ya, jadi harus ada interaksi antara ketiganya triangle-nya ini. Jadi tidak bisa tuh ada virus nggak ada host, nggak bisa. Kemudian ada virus lingkungannya terjaga, juga tidak akan terjadi kasus. Jadi kasus ini harus ada konsep epidemiologinya, yaitu host,
enviro sama virusnya itu sendiri. Nah, dalam penanganan kasus COVID-19 ini, maka dibutuhkan peran dari semua pihak, ya. Satu, pemerintah, kemudian juga masyarakat, karena masyarakat paling berperan, dan lintas sektoral. Nah, dari pemerintah Kota Tangerang sebenarnya sudah banyak program-program yang diluncurkan untuk bagaimana pemerintah itu menanggulangi dan memutuskan rantai penularan. Jadi pemerintah itu bekerja di hulu dan di hilir. Ya, di hulu itu mungkin banyak SKPD yang bergerak di hulu itu. Bagaimana SKPD itu mendisiplinkan masyarakat, bagaimana membantu kesejahteraan sosial, bagaimana termasuk juga ekonomi dan sebagainya. Nah, di hilir itu ada dinas kesehatan. Nah, termasuk juga di hulu itu ada masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat itu dengan kesadarannya untuk ikut mematuhi protokol kesehatannya, karena tadi saya sudah katakan bahwa penyakit ini penyakit kerumunan, ya. Pada saat masyarakat patuh dan taat, maka lingkungan dari triangle itu lingkungannya sudah terputus, ya. Pada saat lingkungannya terputus, virus itu tidak akan masuk ke hostnya, tidak akan masuk ke orangnya. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Jadi bukan hanya sekedar melakukan upaya penyembuhan, perawatan, tapi juga ada upaya preventif. Iya, preventif dan ada preventifnya, ya. Nah, kalau sudah perawatan itu ranahnya mungkin sudah kesehatan, ya. Nah, sebenarnya kesehatan tuh adanya di hilir banget, ya. Jadi di hulunya itu pada saat di hulu terkendali dengan baik, maka di hilirnya akan lebih mudah memaintainnya. Pada saat di hulunya itu tidak terkendali, maka akan berdampak pada hilir. Gitu. Jadi angka kesakitan itu sangat berpengaruh dari bagaimana kita mengendalikan protokol kesehatan yang ada di hulunya. Kalau secara tingkat pemeriksaan Bu ya, rapid test, swab, itu presentasinya sudah sejauh mana ya? Di Kota Tangerang dulu pertama kali kasus ini ada, kita pemeriksaan PCR swab itu kami belum bisa melaksanakannya, ya, karena lab kesda kami itu memang tidak diperuntukkan untuk pemeriksaan RNA virus, ya. Kita memeriksakannya sebenarnya untuk DNA halal, ya. Nah, lab yang ditunjuk itu hanya satu sebenarnya dulu, yaitu lab laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang khusus mewakili Provinsi Banten, ya. Jadi waktu itu kita masih ke Litbangkes, masih ke BBTKL, ya. Tapi pada perjalanannya hasil yang diberikan oleh Litbangkes dan BBTKL, karena mungkin juga beban pekerjaannya berat karena itu dari seluruh Indonesia, maka hasilnya tuh baru 14 hari baru muncul. Artinya selama 14 hari ini virus itu sudah menyebar kemana-mana, ya. Kemudian pemerintah Kota Tangerang mempunyai kebijakan, oke, kalau gitu pemerintah Kota Tangerang itu sudah merasa butuh harus ada laboratorium kesehatan daerah yang bisa memeriksakan virus RNA ini. Maka per tanggal 1 Juli 2020 dioperasionalkanlah pemeriksaan RNA virus di Labkesda Kota Tangerang. Nah, sejak 1 Juli itu maka semua lab itu dikirim ke Labkesda Kota Tangerang. Nah, pada saat kami mempunyai lab sendiri, semua kegiatan lab itu di bawah kendali Dinas Kesehatan. Artinya kami bisa membuat target berapa sih sehari lab itu bisa melakukan pemeriksaan swab, ya. Nah, sampai dengan saat ini Labkesda Kota Tangerang bisa melakukan pemeriksaan swab sehari 400 spesimen sehari, ya. Nah, target kita seminggu itu sebenarnya 2000. Jadi ada target WHO mengatakan begini, bahwa data itu dianggap valid jika jumlah swab yang diperiksa adalah 1/1000 jumlah penduduk. Nah, kita kan jumlah penduduknya 1770 sekian lah, ya. 1.700.000, ya. Artinya kita sekitar 1.800 lah seminggu.
Ya, tapi target kami seminggu itu sekitar 2000 sampai 2200. Kenapa? Karena kami sehari itu bisa 400 swab dan itu terbagi di 37 puskesmas. Sekarang sudah tercapai Bu targetnya? Sekarang setiap hari alhamdulillah semenjak 1 Juli kami tidak pernah kurang dari 2200 setiap hari. Maka jumlah swab yang diperiksa di Kota Tangerang sekarang itu sudah 48.000. Ya, kalau kita kita compare ke standar yang dilakukan WHO bahwa jumlah swab yang diperiksa minimal 3.500 per 1 juta penduduk, maka kami itu sudah sekitar 4-5 kalinya. Sudah melampaui. Sudah melampaui. Melebihi. Maka itu kita bisa lihat artinya data yang kami berikan itu cukup valid. Baik. Terus Bu, tadi yang Ibu sampaikan dari Angel tadi, yang paling sangat solid adalah tentang kerumunan. Ini bagaimana Bu pemerintah Kota Tangerang ini menghadapi besok ini, kita akan libur panjang nih. Nah, itu jadi dia. bersama ini Ini khawatir? Masalah libur panjang nih. Okay. Itu masalah libur panjang. Jadi masalah libur panjang itu adalah saya bisa katakan itu haknya masyarakat untuk happy sebenarnya. Ya. Haknya masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga atau dia bertemu dengan sanak saudaranya. Tapi sekarang masih pandemi. Gitu ya. Nah, sebagai konsekuensinya adalah di awal saya sudah katakan bahwa penyakit ini penyakit kerumunan. Pada saat pergerakan masyarakat itu meningkat, maka kasus ini akan meningkat. Nah, jadi untuk masyarakat Kota Tangerang juga untuk pemerintah Kota Tangerang itu sudah mengantisipasinya. Salah satunya adalah membuat surat edaran ya, terutama di tempat-tempat wisata. Nah, bagaimana tempat wisata itu melakukan protokol kesehatan. Kemudian kami juga sudah membuat meme, membuat jingle untuk kalau tidak terlalu penting gitu, lebih baik berlibur di rumah dengan keluarga masing-masing. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk bersilaturahmi keluar rumah, artinya protokol kesehatan itu harus dijaga. Nah, itu yang kami lakukan. Yang paling penting protokol kesehatannya tetap protokol dijaga. Kesehatan itu harus dijaga. Betul. Nah, dan sebaik mungkin di rumah lah Bu ya. Sebaik mungkin ya, maka sebaik mungkin di rumah karena virus ini nggak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin kita enak. Ya, masa nggak tahulah yang mana musuh kita, ya. Karena virus ini tidak terlihat, maka ada baiknya bahwa kita tetap kan pegangan kita adalah dari hasil laboratorium. Ya, nah sekarang kasusnya masih ada. Walaupun Kota Tangerang sudah mengalami penurunan, ya tidak menutup kemungkinan angka itu akan naik jika masyarakat tidak patuh dan taat. Terkait informasi vaksin, apa rencana di Provinsi Banten, Kota Tangerang rencana kapan ya? Masalah vaksin untuk Provinsi Banten sampai saat ini memang kita belum ada informasi yang resmi. Jadi besok kita baru hari ini kita rapat di Provinsi Banten untuk membuat micro planning, kemudian jadwal ya, schedule untuk vaksin ini. Nah, sebenarnya vaksin ini yang pertama kan dijadwalkan itu di Depok, Bogor, Bekasi ya. Nah, Kota Tangerang sebenarnya adanya di tahun 2021. Terakhir mungkin Bu Dokter, apa sih Bu tantangan, rintangan, hambatan gitu, serta harapan Ibu kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat stakeholder untuk kolaborasi Bu dalam penanganan pandemi? Ya, jadi hambatan kami adalah bahwa ini penyakit baru yang kita katakan new disease, di mana hampir semua negara ya termasuk Indonesia, apalagi Kota Tangerang, kita tidak tahu persis karakter dari virus ini. Ya, artinya kita harus belajar bersama virus ini. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan dan memutuskannya. Nah, artinya setiap kebijakan itu suatu saat bisa berganti tergantung dari perkembangan dari virus ini. Virus ini kan yang terakhir dia sudah mampu bermutasi sehingga daya tularnya menjadi 10 kali lebih cepat
dibandingkan dari pertama kali virus ini datang ke Indonesia. Nah, itu yang pertama, artinya kita belum tahu persis nih karakternya seperti apa ya. Jadi kita memang kebijakan kita kadang-kadang berubah ya. Nah, bukan berarti kita tidak konsisten, tapi memang kita harus saya tidak pernah bilang bahwa saya hidup bersama dengan virus, saya nggak mau. Saya tetap harus ada di depan virus, saya tetap harus yang mengendalikan virus, gitu ya. Masalah yang dikendalikan ini suka loncat-loncatan, gitu. Itu masalahnya, gitu lah ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah apa ya? Masyarakat ini ada sebagian masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID ini ada loh sebenarnya. Kenapa? Kan nggak kelihatan, ya kan? Dia selalu bilang enggak, mana COVID keluarga saya dan sebagainya lah. Padahal sudah segitu banyaknya orang yang meninggal, gitu ya. Sudah segitu banyaknya agak kesakitan. Dan tidak mudah juga kami untuk memberikan pengetahuan ya. Yang berikutnya adalah saya tidak bisa bilang disiplin masyarakat, tapi mungkin dari pemerintah Kota Tangerang dulu. Jadi dari pemerintah Kota Tangerang adalah bahwa memang kami harus lebih bekerja keras ya. Bagaimana kami bisa satu mengamankan masyarakat ya, terutama untuk disiplin, kemudian juga mengamankan masalah sosial ekonomi, kemudian mengamankan juga masalah pelayanan kesehatan. Walaupun di Kota Tangerang ada 32 rumah sakit, tapi rumah sakit kami kan dari 32 rumah sakit itu mempunyai fasilitas yang berbeda. Tidak semuanya mempunyai fasilitas yang sama. Ada yang punya ruang ICU, ada banyak, ada yang mempunyai ventilator, ada juga yang enggak gitu. Nah, itu juga menjadi kendala gitu kan. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Dan saya selalu bilang sama teman-teman di dinas kesehatan, pada saat masyarakat tidak mengerti, yang salah adalah saya. Kenapa? Saya tidak pandai untuk mengedukasinya. Maka mungkin saya harus lebih kekeh lagi, lebih gencar lagi mengedukasi masyarakat, sehingga kalau masyarakat mengerti, maka dia pasti akan patuh dan taat. Kenapa dia tidak patuh dan taat? Karena satu, dia kurang mengerti, ya, pasti kurang paham, ya. Kedua, memang kebutuhan yang membuat dia menjadi lalai dan sebagainya. Jadi nggak bosan Bu ya untuk terus ya, edukasi harus. masyarakat. Maka kenapa podcast ini jadi ada? Jadi salah satunya adalah bagaimana kami bisa selalu dekat dengan masyarakat, bagaimana kami bisa selalu mengedukasi masyarakat walaupun pandemi. Kalau dulu kan kita kumpulin masyarakat, kita berinteraksi gitu, bertatap muka. Sekarang karena pandemi, maka kita mesti punya trik bagaimana tetap mengedukasi masyarakat walaupun itu tidak dengan tatap muka. Harapan dan hamba itu harapan sama saya himbauan kepada masyarakat. Harapan saya kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat Kota Tangerang bahwa masyarakat Kota Tangerang kita masih dalam pandemi, situasi Kota Tangerang masih fluktuatif, kita kadang merah, kadang oranye, kadang kuning gitu ya, tapi kita tidak pernah hijau. Artinya kasus ini masih tetap ada di Kota Tangerang dan masih menularkan. Nah, bagaimana cara kita menghindari dari virus ini adalah dengan bagaimana kita mengetahui karakter virus itu ya. Nah, salah satunya adalah dengan 3M yang selalu dibingungkan itu ya, jadi menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan ya. Pada saat kita sudah melakukan semua itu dengan patuh dan taat, maka serahkan semuanya kepada Allah. Makasih Bu Dokter atas podcast hari ini dalam program obesitas. Ya, jadi masyarakat bahwa pandemi ini ada dan kita juga tidak boleh berpura-pura tidak ada. Oleh karena itu, penanganan pandemi ini dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan stakeholder. Tidak bisa sendirian pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini agar kita kembali menjadi new normal dan normal yang baru. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Dan sampai jumpa lagi di obesitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.